Para Kapolri periode 2008 hingga 2010 turun gunung dengan mendatangi Mabes Polri pada Kamis siang. Tampak mantan Kapolri yang hadir, diantaranya Jenderal Purnawirawan Dai Bakhtiar hingga Jenderal Purnawirawan Bambang Hendar Sudanuri. Menurut mereka, rentetan kasus yang mencoreng Polri berimbas kepada menurunnya kecintaan masyarakat terhadap institusi Polri. Para mantan Kapolri ini pun juga meminta Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo untuk segera mengimplementasikan arahan Presiden Joko Widodo. Sementara mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Bambang Hendar Sudanuri meminta kepada masyarakat agar memberikan dukungan bagi Polri untuk memperbaiki diri. Bambang menyebut apa yang sedang dihadapi Polri saat ini cukup berat. Halo, apa kabar teman-teman semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mesjo Afisa. Pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman semua nonton bareng keseruan. Kemarin ada mantan Kapolri, 7 mantan Kapolri menyambangi markas besar Kepolisian Republik Indonesia yaitu Mabes Polri di Jakarta. Ya, ada apa? Banyak orang yang bertanya-tanya, ada apa kok dalam kasus Vina yang tidak kunjung selesai ini, yang melibatkan banyak tokoh, banyak jenderal yang dibicarakan oleh Bunda Widya, kok ini tiba-tiba ada mantan Kapolri datang rame-rame ke Mabes Polri ya. Dan ini ada tanggapan dari Bunda Widya. Ada apa kata Bunda Widya ini ya teman-teman. Jadi Bunda Widya ini berkomentar tentang 7 mantan Kapolri yang datang kemarin ke Mabes Polri itu ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, tanpa basa-basi lagi langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Para Kapolri periode 2008 hingga 2010 turun gunung dengan mendatangi Mabes Polri pada Kamis siang. Tampak mantan Kapolri yang hadir, diantaranya Jenderal Purnawirawan Dai Bakhtiar hingga Jenderal Purnawirawan Bambang Hendar Sudanuri. Menurut mereka, rentetan kasus yang mencoreng Polri berimbas kepada menurunnya kecintaan masyarakat terhadap institusi Polri. Para mantan Kapolri ini pun juga meminta Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo untuk segera mengimplementasikan arahan Presiden Joko Widodo. Sementara mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Bambang Hendar Sudanuri meminta kepada masyarakat agar memberikan dukungan bagi Polri untuk memperbaiki diri. Bambang menyebut apa yang sedang dihadapi Polri saat ini cukup berat. Ada apa dengan seorang yang sudah lama menghilang, yaitu Bambang? Teman-teman dari Dai Bakhtiar tiba-tiba datang ke Mabes Polri. Ada apa? Di tengah-tengah maraknya yang namanya kasus Vina, saat saya sentil, satu, ada yang namanya Teddy Minahasa kala itu masih menjabat. Kedua, masih menjabat yang namanya Tito Karnavian, pelindung segala kejahatan yang ada di Indonesia. Ketiga, Dai Bakhtiar. Keempat, Bambang. Kemudian jenderal yang gindut itu Ibtu Rudiana. Ada apa Pak? Tiba-tiba saat ini, beberapa hari yang lalu, tiba-tiba datang ke Mabes. Abri, ada yang harus disampaikan gitu, agar si A, si B, C itu jangan buka mulut gitu, ya kan? Tiba-tiba datang ke Mabes Abri itu, apakah Bambang akan bisik-bisik dengan seseorang? Aduh, sandiwara di Indonesia banyak sekali. Seperti kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Saya akan salut kepada Listio Sigit jika ekornya lebih dulu dipangkas dari yang rendah, orang-orang yang disuap, agar bisa buka mulut. Karena pejabat-pejabatnya saat ini sedang belusukan. Belusukan kemana? Ya diam-diam. Tapi kamera ini ya di mana-mana bakal menyorot mereka. Tiba-tiba datang ke Mabes. Ya, akan silaturahmi dengan siapakah? Membisikkan apa?
Kira-kira datang ke itu pengamanan kah? Ya, nah, satu, kedua, mungkin bisa jadi karena satu dari keponakan seorang jenderal dan polisi pada waktu itu dihapus dari catatan DPO, kemudian hanya lukisan yang ditinggalkan, menjadi seorang angkatan. Disebabkan itulah Bambang datang ke Mabes, ya kan? Nah, mudah-mudahan rangkaian saya itu benar, ya, karena dulu ada salah satu yang namanya Andi itu hilang dari DPO, kemudian yang ditinggalkan bukan berupa foto tapi berupa lukisan, ya, goretan semua lukisan dan ciri-cirinya. Ya gimana nggak aman kalau masuk Taruna, bro. Ya, mudah-mudahan itu terungkap. Yang saya pertanyakan itu tadi inti utama, ada apa dengan Bambang teman-temannya Dai Bahtiar, kok tiba-tiba datang ke Mabes, nggak ada hujan, nggak ada angin? Untuk melindungi seseorang kah? Atau bilang jangan buka suara kah? Makanya ambil kata-kata dari Bapak Listio Sigit, seorang Kapolri. Kalau tidak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Tangkap aja itu Linda. Linda pun, ya, yang saya tanya, dia ngaku Linda yang bertahi lalat di sini, matanya, alisnya sama, tapi sekarang berjilbab menjadi tim kuasa hukum si Linda. Apakah itu Lindahnya? Apakah itu Putri? Ya, banyak sekali sandiwara ya. Jadi drakor kata Bapak Jokowi, negara kita ini banyak drakor, terutama pejabat-pejabatnya. Ya, mudah-mudahan Bapak Jokowi juga nyimak ini konten. Bapak Jokowi, ya, drakor kata Bapak Jokowi, drakornya para pejabat petinggi-petinggi di rakyat Indonesia ini demi bisnis mereka yang memuaskan mereka lancar, ya kan? Tiba-tiba drakor, ya, baru beberapa hari lalu Pak Bambang datang ke Mabes. Ada apa gerangan? Itu aja sebagai tanda tanya eksekutif itu ya. Salam waras, salam pagi rakyat Indonesia, salam NKRI. Mudah-mudahan cepat terkuak. Jangan lupa kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak mampu pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Tangkap aja itu yang kemarin-kemarin udah jadi saksi di persidangan, memberikan saksi palsu, kemudian itu juga memberikan laporan palsu. Apa nggak dipenjara? Kalau saksi aja bisa dipenjara, memberikan keterangan palsu, apalagi polisi? Bagaimana ceritanya kok sebagai pengayom negara bisa memberikan laporan palsu? Banyak orang yang pura-pura kesurupan, panggil kori lah apalah mengenai kasus Vina. Bro, kemana pengacara yang kemarin unjuk taring sepanjang-panjangnya? Katanya seorang pengacara tersebut, dia bilang, wahai para pejabat, janganlah engkau halang-halangi. Tetapi kok dia klarifikasi, panggil semua para orang tua pelaku-pelaku. Nah, itu yang lebih lucu lagi. Kemudian ada pula yang orang yang habis bersumpah-sumpah kemarin, sumpah atas nasabah, lalu bilang pekerjaannya apa, ngojek, tapi nggak punya motor. Allah itu menurunkan malaikat agar mengikat lidahnya suatu saat. Ya, apapun dia alasannya, pasti akan ditandai agar publik itu mengetahuinya. Itu aja. Nah, yang saya heran kenapa kemarin ada seorang pengacara getol banget dari awal, kok sekarang kendor? Ya kan? Kok sekarang kendor? Lagi pula
pengacara juga nggak bisa membedakan mana Peggy Setiawan kuli bangunan, mana yang anak pejabat, ya kan? Sepertinya hebat banget Pak Jenderal apa itu ini siapa tuh? Belum jenderal ya, yang gendut itu ya. Siapa namanya itu? Kalau disebutkan ntar saya dicari pula, ya ta. Nah tapi backingan memang keponakannya ya. Kemudian yang satunya masih saudaranya, yang satunya masih keponakannya katanya kan. Nah jadi mudah-mudahan si gendut itu ya, seorang oknum polisi itu ya bisa membuka suara, jangan kerjasama dengan Ibtu Rudiana. Saya harap semoga oknum polisi tersebut bisa membuka kejujuran, jangan melindungi walaupun keponakan atau masih saudaranya, ya kan? Banyak hal yang janggal ketika ditanya wartawan, ya kan? Seperti itu kan? Kasus ini makin mencuat, tapi kok Kapolri juga nggak unjuk taring tentang penanganan ini yang serius, dan perintah Bapak Jokowi untuk Kapolri juga nggak kenceng, ya kan? Ada apa sebenarnya gitu, ya? Termasuk presiden kita jadi kendor. Pengacara yang kemarin bener-bener katanya mau lapor jangan menghalangi itu, tapi kok sekarang kendor. Tadinya garang, kok sekarang kendor gitu. Ada apa ini semua ya? Lama-lama kasus yang namanya korupsi tenggelam ini juga nggak selesai gitu. Ya cobalah Bapak Kapolri ya unjuk taring kek, ya, injek gas nih ya sedikit. Kok presiden kita sepertinya ada yang ditakuti gitu. Karena apa? Ya seharusnya kan seorang presiden juga memerintahkan tuntaskan seperti ucapan Jokowi pada waktu kasus Sambo. Nah seharusnya seperti itu kan ya, kok malah semakin kesini semakin kenceng dilindungi gitu. Malah ada yang mengganti nama, ya kan? Nah apa kabar tuh keponakan kita yang masih di Taruna, ya begitu, ya kan? Nah sampai di situ dulu, mudah-mudahan ya orang yang komen itu juga paham. Mudah-mudahan orang yang melaporkan saya itu juga ya besok ditandai Tuhan, ditandai Allah, karena dia jahat sama saya. Bisa jadi dia nyungsep got tuh besok. Salam waras. Jadi itu ya teman-teman, kemarin rame-rame 7 mantan Kapolri yang datang ke Mabes Polri ya, informasinya itu katanya mendorong perintah dari Presiden Joko Widodo, yang mana ratingnya Polri itu sekarang kan lagi turun. Jadi untuk meningkatkan mungkin mendorong Kapolri yang sekarang ini ya. Tapi para pemirsa itu, para masyarakat itu bertanya-tanya, kok di maraknya kasus pembunuhan Vina yang informasinya itu melibatkan para jenderal yang membackingi, karena kemarin pada tahun 2016 ada penyelundupan kasus besar, kasus sabu di situ, yang menangani adalah Ibtu Rudiana yang dibackingi oleh para jenderal. Setelah kematiannya si Vina ini, ada apa? Kok 7 jenderal ini rame-rame datang ke Mabes Polri? Ada apa ini? Termasuk ya masyarakat semualah yang bertanya-tanya ada apa gitu ya. Terus Bunda Wida itu juga berkomentar, ada 3 jenderal yang disebut, 3 mantan jenderal mantan Kapolri ya yang disebut, termasuk ada Pak Bambang, ada Pak Dai Bahtiar, terus satunya itu siapa ya, saya lupa ya.
Jadi itu ya yang disebut sama Bunda Widya ini. Mungkin Bunda Widya ini tahu ceritanya, tahu jalan ceritanya para mantan Kapolri ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.